warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Sartika akan melanjutkan materi terkait pewarisan part 2, di mana di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana pemanggilan konstruktor dan destruktor pada pewarisan, kemudian metode overriding. Jadi kita masih menggunakan project pada pewarisan part 1, yaitu di dalam satu project terdapat 2 kelas tambahan selain kelas main, yaitu kelas titik dan titik 3 dimensi. Oke, pada kelas titik kita sudah memiliki satu buah konstruktor default ya, tanpa parameter, di mana konstruktor default ini kita gunakan untuk memberikan nilai awal pada atribut X dan Y. Untuk kelihatan hasil dari pemanggilan konstruktornya, maka di sini saya tambahkan perintah system.out.println, kemudian saya cetak ini kelas titik. Oke. Kemudian saya lakukan juga pada konstruktor default kelas titik 3 dimensi. Ini titik 3 dimensi. Oke. Kemudian kita ke main program. Di main program kita tahu bahwa kita memiliki 2 buah objek ya, yaitu objek T itu adalah objek dari kelas titik, sedangkan objek T3 merupakan objek dari kelas titik 3 dimensi. Sebenarnya untuk mengecek pemanggilan konstruktor pada pewarisan, kita cukup membuat sebuah objek saja ya, tanpa adanya perintah yang lain. Jadi sementara kita buat perintah yang lain sebagai komentar. Jadi yang mau kita analisis hanya tampilan yang kita peroleh saat kita membuat objek saja. Ya. Oke. Sekarang kita lihat dulu kalau kita hanya memiliki satu objek, yaitu objek T dari kelas titik. Tentunya kita sudah bisa menebak bahwa yang akan muncul adalah ini kelas titik. Kenapa? Karena dengan perintah pembuatan objek, kita akan secara otomatis memanggil konstruktor default. Ya. Nah, yang mau kita analisis lagi adalah bagaimana kalau yang kita buat adalah objek dari kelas titik 3 dimensi. Jadi ini saya coba jadikan komentar. Nah, jadi di sini kita hanya punya satu buah objek T3 yang merupakan objek dari kelas titik 3 dimensi. Kita coba run programnya. Nah, hasilnya ternyata sebelum ya konstruktor default dari titik 3 dimensi dipanggil, dia akan memanggil konstruktor default dulu dari kelas titik yang merupakan kelas induknya atau superkelasnya. Baru dia memanggil default konstruktor dari milik dia sendiri. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa pemanggilan pada konstruktor pewarisan itu secara berurutan, dimulai dari induk ya, baru ke anak-anaknya. Seperti itu. Sedangkan pada destruktor itu akan sebaliknya. Ketika kita melakukan perintah destroy, ya, destroy dari sebuah objek, maka dia akan memanggil destruktor diri dia sendiri dulu, ya, seterusnya sampai yang paling atas dari destruktor induknya atau superkelasnya. Namun pada Java tidak bisa kita contohkan karena di Java tidak mengenal destruktor.
karena Java memiliki fitur garbage collection, sehingga semua objek yang tidak terpakai lagi itu akan secara otomatis terhapus. Seperti itu. Oke. Nah, sekarang saya mau mencontohkan metode overriding. Jadi pada pertemuan sebelumnya ya, atau pada tutorial sebelumnya kita sudah mengetahui ada istilahnya metode overloading. Kalau metode overloading adalah suatu metode yang memiliki nama yang sama namun pada kelas yang sama ya, namun harus memiliki parameter yang berbeda, baik itu jumlah parameternya maupun tipe data dari parameternya. Ya. Nah, sekarang kita mau melakukan overriding method. Overriding method adalah pengimplementasian kembali suatu metode yang diturunkan oleh superclass, dikarenakan kelas tersebut ingin memiliki implementasi yang spesifik, yang berbeda dari kelas induknya atau superclassnya. Oke, ini ya, kita buat sebuah metode dengan nama cetak, ya, dimana di sini ya, implementasinya adalah mencetakkan koordinat dari titiknya, yaitu X dan Y. Ya, sebenarnya secara otomatis tanpa menuliskannya kembali, kelas titik 3 dimensi itu telah memiliki metode cetak. Namun tentunya tidaklah sesuai. Mengapa? Karena pada titik 3 dimensi tidak hanya memiliki X dan Y saja, tetapi memiliki Z. Sehingga pada titik 3 dimensi, dia harus mengimplementasikan metode cetak dengan implementasi spesifik sesuai dengan karakteristik dia, behavior yang sesuai gitu. Jadi di sini kita overriding dengan cara menuliskan lagi. Jadi kita cukup copy paste saja misalnya ya metode yang ada di superclass. Namun implementasinya kita buat berbeda. Kita sesuaikan dengan implementasi yang mau kita lakukan secara spesifik pada kelas anak ini. Di mana kita tambahkan Z maksud saya di sini. Sehingga dia berbeda dengan metode cetak yang ada pada kelas induknya. Di mana pada kelas induk dia mencetak koordinat X dan Y karena dia hanya sebuah titik 2 dimensi, sedangkan pada kelas anak yaitu titik 3 dimensi, dia membutuhkan mencetak X, Y, dan Z sebagai koordinatnya. Nah, di sini ya akan ada penambahan annotation, maksud saya annotation menyatakan bahwa metode cetak ini merupakan metode override dari metode cetak yang ada pada kelas titik sebagai superkelasnya. Jika kita klik, maka kita akan menuju ke metode yang kita override. Seperti itu. Ya, untuk pemanggilannya pada main program, kita cukup memanggil perintah seperti ini, ya. T cetak, T3 cetak, ya. Kemudian kita set dengan nilai tertentu, lalu kita bisa panggil kembali dua perintah ini yang tujuannya adalah mencetak koordinat titik dari objek T dan T3. Sekarang kita run programnya. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi pada baris yang ini adalah hasil dari pemanggilan metode cetak dengan objek T, sedangkan perintah yang
bagian bawah itu adalah hasil dari pemanggilan cetak pada objek T3. Begitu juga dengan yang 2 baris di bagian bawah. Nah, saya rasa sudah cukup jelas ya. Untuk contoh dari keyword super itu lebih mudah dipahami ketika kita memiliki lebih dari 2 kelas. Sehingga di sini kita contohkan dengan project kita pada penjelasan materi secara virtual kelas kemarin. Ya, di sini kita cari dulu projectnya. Oke, di sini. Nah, kita close dulu project sebelumnya. Oke, di sini di project test overriding di sini saya punya 3 kelas selain kelas main, yaitu kelas X, kelas Y, dan kelas Z. Pada masing-masing kelas ini sudah saya berikan overloading konstruktor, di mana saya memiliki 2 buah konstruktor. Konstruktor yang pertama adalah konstruktor default atau konstruktor tanpa parameter, sedangkan konstruktor yang kedua adalah konstruktor dengan 1 buah parameter string. Ya, pada konstruktor kelas X yang default itu mencetak ini kelas X, sedangkan pada pada konstruktor dengan 1 parameter bertipe string itu mencetakkan hello diikuti dengan isi dari parameternya. Ya, kemudian saya lakukan hal yang sama pada kelas X dan kelas kelas Y dan kelas Z. Pada kelas Y sama, saya punya 2 konstruktor juga. Konstruktor default isinya ini kelas Y, konstruktor dengan parameter isinya WhatsApp diikuti dengan isi dari parameternya. Kemudian pada kelas Z juga saya lakukan hal yang sama, namun di sini pada default konstruktor itu implementasinya mencetak ini kelas Z. Pada konstruktor dengan 1 buah parameter string itu mencetak apa kabar diikuti dengan nilai dari parameternya. Ya, oke. Sekarang apa yang terjadi jika kita memanggil perintah super? Jadi super ini adalah perintah untuk memanggil konstruktor induk terdekat. Ya, memang super ini ada kemiripan dengan perintah dis. Namun ya, perbedaannya kalau perintah dis itu kita gunakan untuk pemanggilan konstruktor kelas itu sendiri. Oke, sekarang kita coba gunakan dis dulu. Ya, kemudian di main program nih ya, jadi saya ulangi lagi, pada kelas Z pada konstruktor default kita memanggil konstruktor kelas itu sendiri menggunakan perintah dis, di mana dis ini akan memanggil konstruktor kelas Z sendiri yang memiliki 1 buah parameter bertipe string. Jadi sebelum dia melakukan perintah pada default konstruktor, dia akan lompat dulu ke konstruktor dengan parameter string. Ya, yaitu mencetak apa kabar diikuti dengan isi dari parameternya, di mana isi dari parameternya adalah Mita. Sehingga kita analisis tanpa menjalankan program,
Maka jika pada main class kita buat objek kelas Z dengan nama objz, ya. Kemudian di sini hasilnya sudah bisa kita analisis, ya, yaitu apa kabar Mita, ya. Namun sebelumnya karena kelas Z ini adalah anak dari kelas Y, sedangkan kelas Y anak dari kelas X, seperti yang saya jelaskan di awal, berarti dia akan memanggil dulu konstruktor default milik induknya yang teratas, yaitu ini kelas X, lalu ini kelas Y. Selanjutnya barulah dia akan memanggil konstruktor default dari milik kelas dirinya sendiri. Namun pada implementasinya ternyata konstruktor defaultnya memanggil konstruktor yang memiliki satu buah parameter string, sehingga dia akan mencetak apa kabar Mita, lalu dia menjalankan konstruktor yang defaultnya, ya, isinya yaitu ini kelas Z. Kita lihat, ya, ini dalam programnya. Nah, seperti itu. Namun, ya, apa yang terjadi kalau yang dipanggil bukanlah menggunakan perintah this, tetapi super? Ingat, ya, penggunaan perintah this dan super itu tidak bisa dilakukan secara bersamaan. Jadi, mengapa hal tersebut tidak bisa kita lakukan? Karena perintah this dan perintah super harus dituliskan pada pernyataan pertama, ya, atau statement pertama di dalam sebuah konstruktor. Jadi kita harus memilih salah satu, apakah kita hanya menggunakan this ataukah super, disesuaikan dengan kebutuhan. Jadi di sini perintah this-nya saya buat komentar. Oke, berdasarkan definisi dari perintah super, tanpa kita run programnya, ya, di sini yang akan dipanggil secara berurutan konstruktor default dari kelas induknya dulu, yaitu ini kelas X, ya. Kemudian normalnya, ya, dia akan memanggil ini kelas Y. Namun, karena pada konstruktor default Z ada perintah super, maka default konstruktor yang tadinya ini kelas Y itu akan digantikan oleh konstruktor yang memiliki satu buah parameter bertipe string. Sehingga yang tampil bukanlah ini kelas Y, melainkan what's up diikuti dengan isi parameternya. Tadi parameternya Mita, berarti what's up Mita. Baru dia menjalankan isi dari perintah konstruktor default kelas diri dia sendiri, yaitu ini kelas Z. Oke, masih dengan isi yang sama pada kelas main, kita run programnya. Nah, seperti ini. Jadi, perintah super akan menggantikan secara otomatis, ya, konstruktor induk terdekatnya. Jadi yang dia panggil bukanlah yang default, tapi konstruktor induk terdekat yang memiliki satu buah parameter bertipe string. Oke, sampai di situ dulu penjelasan saya, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.